Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum. Salam Ibu. Silakan duduk Bu, silakan. Gimana kabarnya Bu Isti hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sesuai dengan janji kita PM kemarin Bu Isti kan, hari ini katanya Bu Isti mau melakukan coaching. Ini Bu, hari ini sih yang memang mau melakukan coaching sesuai dengan yang sampaikan kemarin sama Ibu. Terus dari pelaksanaan coaching tersebut apa yang akan Bu Isti lakukan? Yang ingin Meningkatkan wilayahnya itu seperti apa? yang meningkatkan mengekspor kompetensi yang dimiliki sama coaching tersebut. Terus boleh saya menanyakan beberapa hal Bu Isti? Boleh Bu. Terus dari coaching yang akan Ibu lakukan itu kompetensi apa yang ingin Ibu Isti kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu ialah bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengekspor atau menemukan potensi yang ada di dalam diri coaching. Kemudian terkait bagaimana saya bisa hadir penuh pada saat proses coaching tersebut, dan bagaimana apa yang menyusun penilaian terhadap coaching. Terus dari juga kompetensi yang Ibu Isti mau kembangkan itu ya, yang spesifiknya dari yang juga itu yang mana? Saya ingin menyusun pertanyaan yang berbobot mengenai coaching. Terus indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Isti capai dalam proses coaching nanti? Indikatornya seperti misalnya yang baik, sangat baik, cukup, sama kurang, mungkin Ibu seperti itu. Ya, untuk penilaiannya ya. Nggih. Ada lagi Bu Isti yang mau disampaikan sebelum melakukan coaching? Itu sepertinya nikah aja Bu. Bagaimana nanti cara tiang dari hasil coachingnya ini apakah sesuai dengan dari alur tirta niki kan, dan apakah sudah sesuai dari pertanyaan-pertanyaan yang tiang buat nike, apakah sesuai dengan yang seharusnya mengekspor dari potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Berarti sekarang bisa langsung kita ketemu coachnya ya? Gitu. Bisa Bu, kebetulan tiang juga sudah menyiapkan semuanya nih. Ya, mari kita laksanakan. Sila. Selamat pagi Bu Ayah. Gimana kabarnya? Baik. Seperti yang kita sudah jadwalkan kemarin, jadwal coachingnya kita hari ini ya. Iya betul. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu Niki Bu Supila, observer kita pada hari ini. Iya, ya. Sudah siap ini? Sudah. Ya, terkait permasalahan yang kemarin Ibu sampaikan ini kan? Ya, betul. Tapi sebelumnya boleh enggak Ibu ulang dulu ceritanya biar semuanya lebih jelas, biar dengan biar lebih lugas lagi kita melakukan proses coaching ini. Oke, yang berasa ulang lagi ya. Begini Bu, dalam kelas itu saya itu pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus sudah menerapkan metode diferensiasi, baik itu konten, proses, sama produknya. Tetapi rasanya itu belum sesuai dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Bu. Nah, dari cerita Ibu tadi, kira-kira hasil coaching kita itu nanti itu apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan coaching pada pagi hari ini, Bu, saya berharap
saya mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terkait dengan kegiatan berdiferensiasi saya di dalam kelas. Mungkin apakah dari metode diferensiasi kontennya yang harus saya tambah, atau diferensiasi prosesnya, bagaimana caranya biar kegiatan itu menyenangkan, atau diferensiasi produknya, mungkin tugas-tugas siswa itu seperti apa, agar nantinya kegiatan pembelajaran saya itu menyenangkan, siswa aktif, kondusif, dan mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan seperti itu. Oke, baik. Jadi menurut Ibu, hal apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu? Saya ingat-ingat lagi, Ibu, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di dalam kelas, di mana saya itu awalnya sudah memberikan kegiatan asesmen, menganalisis asesmen awal, asesmen diagnostik dari anak-anak ini, baik itu minatnya, terus bakatnya, terus apa dari kesukaan anak-anak ini sudah. Terus saya sudah menyesuaikan diferensiasi kontennya, terus diferensiasi prosesnya, terus dengan produknya sudah saya sesuaikan. Akan tetapi kayaknya belum maksimal dari apa yang saya telah lakukan, Bu. Ternyata bagus sekali ya yang sudah Ibu lakukan. Tetapi sepertinya baru sebagian ya yang Ibu terapkan. Kira-kira langkah Ibu selanjutnya itu apa ya? Gimana ya, Bu ya? Ada sih saya merencanakan langkah-langkah yang saya ingin lakukan, Bu. Misalnya mungkin dari diferensiasi kontennya lebih bervariasi. Saya bisa menggunakan Google, terus bisa mencari media-media pembelajaran yang lebih bagus lagi, bervariasi, sehingga anak-anak itu tertarik untuk belajar. Terus bisa menggunakan media-media yang digunakan di zaman sekarang. Anak-anak itu pasti senang tentang TikTok, Instagram itu, mungkin saya ngambil diferensiasi kontennya dari sana, Bu ya. Terus kalau di diferensiasi produknya, proses dulu, Bu. Kalau prosesnya saya mungkin menambah di sana dengan ice breaking, atau saya mungkin pakai apa namanya itu, KSE ya, mindfulness, atau teknik stop, biar bisa anak itu fokus, nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Terus langkah yang terakhir mungkin saya ambil dari diferensiasi produknya, saya membebaskan siswa saja ya dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Jadi siswa di sana menggali potensi, terus menggali kemampuannya, kesukaannya dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut, baik itu mungkin dari artikel maupun dia itu membuat PPT, Canva, poster, atau tugas-tugas yang lain, sehingga siswa itu kreatif dan senang lah dengan kegiatan pembelajaran saya ya. Jadi seperti itu langkah-langkah selanjutnya mungkin yang saya akan lakukan, Ibu. Saya sependapat dengan apa yang Ibu katakan ini. Cuma rencana apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu merancang hal yang sedemikian bagus tadi itu? Rencananya saya akan selalu menggali potensi-potensi saya dalam membuat metode-metode diferensiasi itu, Ibu. Baik itu kontennya seperti apa saya sudah bilang, dari mungkin ya sudah proses diferensiasi kontennya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, terus diferensiasi produknya juga seperti apa, sehingga intinya itu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi menyenangkan, siswa itu antusias, aktif, bersemangat dalam kegiatan belajar. Selalu ditunggu lah kegiatan pembelajaran kita kalau saya itu membuat kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dari minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oke, baik. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan diferensiasi produk, diferensiasi konten, proses. Nah, kalau untuk diferensiasi produk itu dari segi penugasannya seperti apa yang ingin Ibu hasilkan dari siswa-siswa Ibu itu? Dalam mengumpulkan tugas mungkin bentuknya seperti apa, Bu? Iya, saya di zaman sekarang kan zaman digital, Bu ya.
Nah, mungkin dari produk yang akan dihasilkan oleh siswa ini, saya membebaskan mereka mencari berupa contoh-contoh tugas, misalnya di TikTok ada berupa video pendek, terus apakah dia itu membuat video terstruktur dari pengolahan dan lain sebagainya, terus dari PPT, terus dari Canva, poster, ataupun itu menggunakan apapun yang mereka dapat mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi yang membebaskan seperti itu agar tugasnya cepat terkumpul, cepat terselesaikan, kita bisa memberikan nilai dengan tugas tersebut seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu Ibu, menggunakan sumber belajar itu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sudah kemas seperti apa dalam diferensiasi kontennya? Oh iya, di sumber-sumber belajar yang saya gunakan itu kan saya tetap mengacu pada buku di perpustakaan Ibu, berupa teks itu kan, cuma ditambah lagi kita menggunakan link-link YouTube. Biasanya di sana kan ada proses step by step dalam mengerjakan tugas-tugas atau materi-materi kan di YouTube itu. Terkadang juga kita bisa menggunakan media digital sekarang, TikTok, Instagram itu, dimana siswa itu kayak sepertinya kalau sudah menggunakan media itu cukup aktif dan tertarik sekali untuk kegiatan pembelajaran dengan media-media tersebut. Oke, dalam segi diferensiasi prosesnya itu seperti apa yang dikemas di dalam kelas? Diferensiasi proses yang akan saya kemas itu seperti mungkin dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin saya awali dengan tes breaking, terus mengasesmen awal anak, dia tahu minat bakatnya apakah dia itu diagnostik atau audio atau kinestetik seperti itu. Terus dari prosesnya juga kadang-kadang kan siswa itu fokusnya kan hanya sementara ya kalau kegiatan pembelajaran, apalagi saya kegiatan produktif itu kan cukup lama kegiatan pembelajaran, mungkin ditambah dengan KSE-nya. Jadi di sana saya akan menerapkan teknik stop, mindfulness untuk sejenak stop dalam kegiatan, membuat siswa itu nyaman, terus adalah semangatnya untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, betul sekali, saya setuju ya, setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, terutama dalam proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajarannya ya. Oh, iya. Nah, jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalahnya ini? Nah, rencana-rencana yang akan saya lakukan Ibu, saya akan lebih detail lagi dalam proses pembuatan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya harus tahu lebih spesifik lagi kebutuhan-kebutuhan dari siswa tersebut, baik itu minat bakat berupa audio, kinestetik, sama visualnya. Nah, setelah itu saya akan proses lagi dengan menyesuaikan diferensiasi kontennya, diferensiasi produknya, dan diferensiasi prosesnya. Nah, dari itu saya ingin dari saya sudah mengcover semuanya dalam rencana pembelajaran saya, siswa itu nyaman, asik dalam kegiatan pembelajaran, terus sehingga tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu bisa terpenuhi oleh kegiatan pembelajarannya seperti itu. Bagus sekali ya rencananya Ibu, mudah-mudahan semuanya berhasil. Iya. Apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi agar semua ketercapaian kegiatan pembelajaran dapat terpenuhi dengan mengelola semuanya itu dengan baik, sehingga semua kegiatan pembelajaran yang akan saya rencanakan menjadi lebih menyenangkan, siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung apa yang sudah Ibu rencanakan ini. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bu ya. Oke, terima kasih Ibu ya atas waktunya sudah mengcoaching saya, coaching kegiatan pembelajaran saya. Secara tidak langsung saya menemukan solusi dari arahan-arahan yang disampaikan oleh coach di sini. Jadi saya mendapat, oh inilah solusi dari permasalahan saya selama saya membuat kegiatan pembelajaran yang membuat menyenangkan dan lain sebagainya. Iya. Kita pamit dulu. Iya, terima kasih sekali Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Baik dulu, sekarang kita mulai untuk menyampaikan hasil observasi saya tadi waktu itu melakukan coachingnya. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetisi yang sudah terlaksana? Ya, baik. Menurut saya dari hasil coaching yang tadi itu, saya rasa semua tahapan yang menjadi kompetensi awalnya saya sudah berjalan tadi itu berjalan dengan baik. Pertanyaan yang sudah saya susun terkait bagaimana mengeksplor kompetensi dari
coach saya alhamdulillah terlihat juga Bu di sana, kemudian coach saya juga sudah menemukan solusinya sendiri dalam permasalahan yang terjadi. Terus apa yang membuat Ibu menilai? Yang membuat saya menilai seperti itu ya dari hasil coach, dari pernyataan coachnya itu dia merasa puas dan merasa menemukan solusinya sendiri dari hasil coaching tersebut. Kemudian juga dari rujukan-rujukan yang sesuai dengan alur kita itu sudah saya rasa sudah terlihat. Terus boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Jadi silakan. Nah, tadi saya mengamati waktu Ibu melakukan coaching itu ya, itu sudah apa namanya sesuai ya, apa namanya dan saya mengamati tadi ya, saya mengamati tadi ya waktu itu melakukan coaching ya, dan itu sudah melakukannya dengan sangat baik dan namanya lebih tinggi dari standar yang kita tuju ya. Nah, bagaimana pendapat